Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar rekan ASN semuanya yang berbahagia? Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu semangat ya Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita pada hari ini dan ke depannya. Baik, Bapak Ibu rekan ASN semuanya yang berbahagia, perkenalkan nama saya Yudi Pradityo, Widya Suara Ahli Madya di BPSM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rekan ASN semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sama-sama mengenai apa yang dasar dulu nih. Mengenai apa? Mengenai pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi kalau dibahas itu panjang Bapak Ibu sekalian, tapi kali ini kita akan membahas tentang konsep dari pengembangan kompetensi. Nah, sebelum kita bahas pengembangan kompetensi, kita harus tahu dulu apa itu kompetensi. Pada dasarnya, kompetensi merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap ataupun perilaku dari seseorang dalam melakukan suatu tugas ataupun kegiatan yang terkait dengan jabatannya. Nah, merupakan kombinasi. Jadi kalau kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Nah, itu harus saling berpadu atau terpadu Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama kita bahas pengetahuan apa sih? Pengetahuan biasanya bersifat informasi atau teori yang harus kita sebagai seseorang kuasai. Kalau tadi keterampilan itu biasanya merupakan kemampuan teknis ataupun praktis untuk melaksanakan tugas ataupun kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya, sikap perilaku. Sikap perilaku itu apa? Merupakan nilai atau cara pandang yang diperlukan orang tersebut atau seseorang tersebut dalam mendukung keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan terkait dengan lingkup tugasnya. Nah, jadi setiap orang ataupun dalam hal ini ASN dalam melaksanakan suatu kegiatan harus punya kompetensi. Tadi kompetensi apa? Merupakan kombinasi dari pengetahuan, dari keterampilan, ataupun sikap perilaku. Nah, kompetensi ASN sebagaimana kita ketahui bersama terdapat 3. Yang pertama adalah kompetensi manajerial, yang kedua adalah kompetensi teknis, dan yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Namun, untuk pemerintahan daerah terdapat satu kompetensi lagi. Berdasarkan Permendagri 108 bahwa setiap pegawai di pemerintahan daerah wajib memiliki satu kompetensi, yaitu kompetensi pemerintahan. Jadi kita sebagai ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah wajib memiliki 4 kompetensi: pemerintahan, manajerial, teknis, dan yang terakhir adalah sosial kultural. Nah, kompetensi-kompetensi tersebut tidak serta-merta kita diamkan. Ya, kita pasti tahu bahwa setiap kompetensi itu harus dikembangkan atau yang biasa kita sebut namanya pengembangan kompetensi. Apa itu pengembangan kompetensi? Pengembangan kompetensi merupakan proses yang sistematis. Nah, proses sistematis untuk meningkatkan kompetensi kita. Berarti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dari kita untuk melaksanakan suatu jabatan. Kenapa kompetensi itu penting? Atau pengembangan kompetensi itu penting? Pengembangan kompetensi penting agar dapat memenuhi target-target dari organisasi kita atau instansi kita. Kenapa? Karena setiap instansi itu punya target. Dan pengembangan kompetensi menjadi salah satu langkah untuk upaya memenuhi target-target tadi. Diharapkan dengan adanya pengembangan kompetensi yang sistematis tadi, yang tepat tadi, diharapkan dapat sebagai upaya memenuhi, salah satu upaya untuk memenuhi target-target ataupun kinerja dari organisasi kita. Nah, jadi pengembangan kompetensi yang baik adalah pengembangan kompetensi yang berbasis kinerja organisasi.
Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti apa sih berbasis kinerja organisasi? Sebelum bahas ke sana, kita bahas tentang bentuk dari pengembangan kompetensi. Nah, seperti kita ketahui bersama, bentuk pengembangan kompetensi ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan adalah jalur pengembangan kompetensi yang formal melalui jalur pendidikan ataupun tingkat-tingkat pendidikan. Seperti S1, S2, S3, dan lain sebagainya melalui jalur resmi institusi pendidikan. Nah, jalur atau bentuk pengembangan kompetensi yang kedua adalah pelatihan atau yang mungkin kita kenal dewasa ini namanya pembelajaran. Nah, kita akan lebih banyak fokus di bentuk yang kedua yaitu pelatihan ataupun pembelajaran. Seperti kita ketahui, bentuk pelatihan atau pembelajaran terbagi menjadi dua jalur. Ada yang bersifat klasikal dan ada yang bersifat non-klasikal. Klasikal itu apa, Pak? Nah, klasikal adalah merupakan pengembangan kompetensi yang dilakukan kegiatannya melalui proses pembelajaran tatap muka langsung dalam kelas. Itu pembelajaran yang klasikal. Jadi kalau klasikal lebih kepada pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Nah, bedanya apa kalau non-klasikal? Mudah. Kalau non-klasikal, cuman yang tadi kalau klasikal di dalam kelas, ini tidak di dalam kelas. Atau ada di dalam kelas tapi tidak terlalu banyak, tapi lebih banyak di luar kelas. Atau tidak tatap muka langsung. Itu yang sifatnya non-klasikal. Bisa berupa yang pertama, workshop atau lokakarya. Kan sistem pembelajaran setiap prinsip memiliki